Shalom, selamat sore Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi kita hari ini. Satu tahun ya, kita berpisah. Ya. Puji Tuhan. Biasanya awal Desember awal Januari kayak gini kita ada tukaran kado gitu kan, ketemu ada acara tukar-tukar kado ya kan setiap awal tahun. Aku suka hilang ini putus-putus ini anuku, jaringanku sini. Sinyal Tante Lucy ya. Hah? Tante Lucy kalau sinyalnya hilang, nanti yang doa syafaat Bu Flor aja kata Bu Pendeta. Ya udah. Takut hilang-hilang kayak tadi loh, udah seneng-seneng tentunya putus sinyalnya. Iya, nanti Bu Flor aja yang doa syafaat ya. Oh, iya. Tante Lucy ya. Oke. Makasih Bu Pen. Ya, Makasih Bu. Ya. Oke. Ya, jadi yang halo, tadi Endang. Kita udah mulai Bu Kur ya. Oh iya. Oke, aku mute dulu suara semuanya ya. Ya. Oke. Ya, bertemu lagi kita hari ini. Tadi saya bilang biasanya tiap awal tahun kita suka ada tukaran kado, memulai dengan ada cara tukar kado, tapi hari ini tahun ini kita berbeda karena suasana COVID masih ada sampai hari ini. Tapi puji Tuhan kita semua sehat dan bisa berkumpul lagi untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu yang boleh hadir pada saat ini. Dan sebelum ibadah mulai, sebentar saya mau share dulu tata ibadah kita pada hari ini. Oke, sebelum ibadah kita mulai, mari kita saat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Oke, kita saat teduh. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini kami boleh datang untuk memuji dan menyembah Engkau pada sore ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, ibu-ibu PWG GKO Bintaro Jaya, sehingga kami boleh ada berkumpul pada sore hari ini. Walaupun kami berpisah di rumah kami masing-masing, tapi syukur kepada Allah melalui ibadah aplikasi online ini kami bisa bertemu untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau menolong kami, ibadah kami pada hari ini, sehingga dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau di sore ini. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami di sore ini. Amin. Ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian yang pertama. Kita mau katakan bahwa yang terutama di dalam hidup ini adalah kita meninggikan nama Yesus. Kita angkat pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama
Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Amin. Kita mau lanjut pujian yang kedua, kita mau katakan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang terlebih besar di dalam hidup ini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Amin. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang terlebih besar di dalam hidup ini. Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami datang kembali di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk waktu ini, karena kami boleh tinggalkan segala kesibukan kami untuk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami, kesehatan, umur panjang yang Tuhan berikan bagi kami, pribadi lepas pribadi juga keluarga kami. Kami boleh masuk di tahun 2021 ini dengan tidak kurang apapun. Syukur kepada Allah kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap hari ini datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih segala pujian, hormat bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam ruang kesaksian pada sore hari ini, saya akan buka ruang kesaksian bagi ibu-ibu yang akan bersaksi. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian ini, kita mau katakan, Tuhan, Engkau adalah kekuatanku. Bersamamu Tuhan, aku tak akan goyah. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersamamu
bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang bersama Dia. Mari Ibu yang terkasih yang mau bersaksi pada sore hari ini, persilakan. Silakan Ibu yang mau bersaksi, ruang kesaksian dibuka. Ada Ibu Ketua mungkin yang mau memulainya? Atau siapa? Tante Fon mau kesaksian? Tante Fon cantik kali. Tante Gerda, selamat sore. Silakan yang mau bersaksi. Tante Gerda mau bersaksi mungkin? Oh, pada diam semua nih. Tante Esther? Gak ada? Tante Gerda mau bersaksi, Tan? Silakan. Kalau nggak ada yang mau bersaksi, aku dulu deh. Bersaksinya bersyukur aja karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kita semua sekeluarga boleh masuk lagi di tahun 2021. Bersyukur untuk 2020 yang boleh dilewati. Ada banyak hal yang kami alami, tapi bersyukur karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Sehingga kami ada sampai hari ini. Masalah boleh ada, tapi kasih Tuhan tetap ada dalam hidup kami, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, sehingga bersama Tuhan seperti pujian yang tadi kita nyanyikan bersama, bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati itu semua. Bagi Raja Wali kan dibilang kalau Raja Wali terbang itu kan harus ada angin, ya kan? Kalau ada angin dia akan semakin tinggi terbang, semakin tinggi dia terbang. Jadi kalau hidup ini biasa-biasa aja, dibilang datar-datar aja itu katanya kurang seru ya. Jadi kadang-kadang ada angin-angin kecil-kecil ya. Dan itu akan membuat kita semakin berpengharapan di dalam Tuhan, semakin teguh, semakin setia pastinya, dan pasti kita bisa melewati itu semua. Bersyukur sampai hari ini Tuhan pelihara kami sekeluarga. Itu aja dari aku. Silakan yang mau bersaksi lagi pada sore hari ini, Ibu. Bersaksi sedikit, Yus. Ya, Tante. Dan bersaksi lagi. Aku mau kasih tahu kan selama bulan habis Natal pas tanggal 26 kami sekeluarga saya, anak-anak, ada menantu, cucu-cucu, dan besan saya kan pergi ke Bali. Kita pergi dari tanggal 26 sampai tanggal 3. Sebenarnya saya pada bulan Desember itu saya sakit sampai ke dokter 3 kali, saya kurang sehat. Tapi saya berdoa, saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan kami boleh pergi bersama-sama. Saya
percaya Tuhan akan memberikan saya kesembuhan dan juga kami semua. Karena kan kami semua itu harus dites dulu kan sebelum pergi, harus melewati antigen, ada yang harus swab juga. Jadi memang tidak nggak bisa pergi begitu aja, dan waktu mau tes juga saya deg-degan karena sebelumnya saya kan agak sakit-sakit gitu. Saya sampai pergi ke dokter di Premier gitu, dokter saya dulu waktu itu, dan dia ronsen, dia periksa darah semuanya. Jadi pada waktu tes itu semuanya baik-baik aja. Jadi saya percaya Tuhan tuh berkenan kalau kita semua boleh berangkat, dan semua kita juga baik-baik aja, bagus tesnya. Dan juga sampai kita pulang, sebelum pulang juga semua harus tes lagi gitu, yang harus tes lagi termasuk saya. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Yang saya mau bilang di sini, banyak teman-teman saya merasa khawatir, aduh karena ada teman sahabat saya satu, dia waktu Desember tuh baru habis pergi sama saya, besoknya dia telepon, "Ster, gue tuh lagi kena COVID, gue tuh positif, lu gimana?" Terus saya bilang, "Ya ampun, saya belum tahu ya, tapi untuk sementara pergi periksa aja," katanya saya sama Elis pergi periksa, ternyata nggak apa-apa gitu. Saya bilang, "Saya nggak apa-apa." Saya juga bingung dia kenanya dari mana, karena mereka tuh keluarga yang sangat hati-hati banget. Dia perginya cuma pergi sama saya lagi waktu itu. Jadi ya ampun, yang saya mau saksikan di sini, kalau memang Tuhan berkenan dan kita memang minta dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, saya percaya banget itu yang penting kita tanya Tuhan dulu dan berdoa, dan segala sesuatu yang direncanakan juga kalau nggak berkenan Tuhan, tentu kita nggak bisa pergi kemana-mana. Banyak orang-orang juga yang menanyakan, kok berani sih, kok ini sih gitu kan. Tapi pada kenyataannya kita semua boleh menikmati liburan kita di Bali, dan kemudian kita juga bisa kembali di sini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Jadi kita mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Saya percaya banget bahwa perlindungan Tuhan itu luar biasa kalau kita mau bersandar, berharap, dan juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu aja, terima kasih. Amin. Terima kasih, Tan. Tuhan Yesus memberkati. Tante terus untuk sehat-sehat terus ya, Tan. Ada lagi ibu-ibu yang mau bersaksi? Tante Lucy, silakan. Ya. Aku cuma mau berterima kasih kepada ibu-ibu, kata Surya ya. Karena waktu hari Senin kan yang kita DSS itu, kan kakaknya Surya ada 3 yang kena COVID ya. Irma, Rani, sama Peter. Nah, tapi Irma sudah kembali ke rumah, dia masuk rumah sakit, sudah kembali ke rumah, puji Tuhan. Terus yang kedua Rani juga sudah kembali ke rumah, itu puji Tuhan. Tinggal kakak iparnya satu yang laki-laki itu, dia memang waktu masuk rumah sakit itu seseknya minta ampun, katanya Irma cerita, seseknya minta ampun. Jadi dia kondisinya waktu itu, begitu bawa ke rumah sakit, dibikin koma, gitu. Jadi dibikin koma gitu, jadi dia pakai napas itu buatan gitu, bikin koma. Nah kalau Pak Pendeta Rufi kan dibolong gitu, dia dibolong di tenggorokannya untuk dia bisa bernapas. Karena kakaknya Pak Surya, dia nggak bisa bernapas sama sekali, jadi dibikin koma. Dibikin koma terus tidurnya harus tengkurap, balik ini tidur di perut gitu. Ditunggu selama 2 minggu, selama 14 hari baru disadarin kembali gitu. Cuma sadarnya katanya kan takut-takut juga kan waktu diceritain, apa ntar sadar bener atau gimana ya, nggak ngerti lah gitu. Jadi kita sih hanya berdoa aja ya. Waktu hari Senin, Bu Ira minta doain Bu Iren juga ya, sama Irma, Rani juga udah kembali. Terus beberapa hari kemudian Peternya sudah mulai dikeluarin itu selang-selang apa infus-infusnya, selang-selang yang masuk ke dalam ininya dia. Terus kata Irma cerita dia sudah mulai sadar. Aduh puji Tuhan, aduh puji Tuhan ya Surya gitu. Maksudnya dia mulai sadar, tapi belum 14 hari, itu baru 12 hari sudah dicabut, dia sudah sadar dan dia sudah bertanya, saya ini ada di mana? Katanya gitu, saya ini ada di mana? Cuman dibilang nggak boleh banyak ngobrol dulu, nggak boleh banyak bercerita dulu.
Terus kemarin saya viskol dengan Irma, dia juga udah sehat. Aku bilang, teman-teman gereja aku tuh doain kamu loh gitu, doain kamu, doain kemarin hari Senin didoain, kita kan ada persekutuan DSS tuh hari Senin, kamu didoain, Irma didoain, Rani didoain, Peter juga didoain gitu, dan dia mengucapkan terima kasih banyak katanya gitu. Lucy salam ya untuk teman-temannya, terima kasih banyak sekali, sampai dia nangis gitu ya waktu dia viskol sama kita gitu sama Surya. Tadinya juga dia viskol sama Surya dia udah nangis dulu sebelum dia pas dia lagi kena COVID itu. Aduh dia udah aduh bagaimana ya aku Sur gimana. Surya cuma kasih semangat. Kamu tuh harus semangat. Kamu jangan pikir yang enggak gitu. Kamu masih punya 2 anak, kamu udah punya 4 cucu. Kamu semangat dong. Pokoknya kamu berangan-angan aja. Kamu mau ke Indonesia lagi atau kamu mau kemana. Kamu jangan pikir yang enggak. Malah aku yang nasihatin kamu, katanya kata gitu. Aku aja di sini sama Lucy fine-fine. Kata Surya, kami juga berdua fine-fine aja. Pagi-pagi kita jalan kena matahari. Pulang ke rumah, kadang Lucy sampai tiap hari ke tekol gitu dia bilang. Terus kita bercerita malam-malam suka ngobrol gitu. Kita bercita-cita, berangan-angan. Ntar kapan ya Sur, kalau COVID udah enggak, kita pergi ke Belanda, pergi ke apa, mau enggak, mau pergi, mau enggak. Pokoknya senang-senang aja cerita-ceritanya. Jadi cerita gitu sama Surya. Pokoknya kita senang-senang aja cerita-cerita gitu. Nggak usah pikiran yang enggak gitu. Kita asal happy-happy aja gitu. Pasti imun kita jadi kuat kok. Oh gitu ya Sur, gitu ya gitu. Ya udah kamu jangan nangis, jangan sedih-sedih gitu. Jadi waktu kemarin dia telepon, udah seger dia, udah ketawa-ketawa, dia udah pergi belanja. Aduh aku baru pulang dari Boodschappendoen katanya Bu Flo. Boodschappendoen di Albert Heijn katanya situ sambil jalan. Aduh puji Tuhan sehat-sehat ya. Aku bilang gitu. Jangan sakit lagi. Iya Lus, puji Tuhan. Aduh seneng ya aku ya. Ya lihat deh ini kan dari apartemen aku ya tahu kan ke bawah situ dia kasih lihat itu lagi 6 derajat sekarang, bayangin aja dinginnya kayak apa gitu. Aduh sekarang lagi 6 derajat gitu. Aduh dingin banget sih, cuman ya udah Eka fine-fine aja kata di rumah. Aku kirim firman. Kamu denger aja di YouTube ada firman gitu, enak kok gitu. Apa siapa aja kamu bisa lihat gitu dari mana gitu, puji-pujian. Iya aku cuma itu aja hiburannya. Dia iya itu aja aku bilang begitu. Berdoa gitu aku juga sama Surya pagi malam gitu, kita selalu doain teman-teman gereja. Aku juga doain, ya aduh terima kasih banyak ya Lus, terima kasih banyak ya. Katanya bilang Kruel ya semua. Dia bilang gitu. Jadi aku juga senang gitu ya denger dia udah viskol sama kita, udah suka. Tinggal sama Rani ini aku masih nggak enak banget gitu mau telepon dia, mau ngobrol gimana keadaannya gitu. Karena mungkin dia lagi masih pikiran suaminya gitu ya, kita doain aja biar suaminya juga semakin sembuh, semakin sehat gitu. Dan aku bilang sama Irma, aku percaya kalian tuh sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Asal yakin, percaya, imanin. Saya bilang gitu. Sudah tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi virus yang mengganggu kalian. Saya bilang gitu aja. Kasih semangat aja begitu. Terima kasih Bu Iren, terima kasih semua teman-teman. Hari Senin kemarin kan didoain dalam DSS. Aduh, senangnya ampun juga aku tuh dengan mereka sudah sembuh. Puji nama Tuhan. Gitu. Terima kasih Yusti, terima kasih aku kesaksian. Terima kasih Tante Lucy. Tuhan berkati keluarga di Belanda untuk sehat terus ya Tante Lucy ya. Kita terus dukung. Sekarang kita doain keluarganya Lenda juga kan. Oh iya, benar. Yang di Amerika ya. Lenda sudah WhatsApp tadi ya. Iya. Temi, Yosi itu sama suaminya Audi, sama Lovina. Yang iman percaya pasti juga mereka akan sudah disembuhkan. Gitu. Amin. Semangat banget ya. gue. Nanti masuk dalam doa ya Bu Flor ya, itu ya, jangan lupa. Oke, itu aja ya kesaksian kita hari ini, kita tutup ya hari nanti kalau ada lagi minggu depan ya Ibu. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Iren. Bu Pendeta Iren, dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mau angkat satu pujian dulu? Langsung aja Bu, maaf ya. Boleh, oke. Mari Ibu kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami bersyukur sore hari ini Bapa, kami boleh berjumpa secara online dalam ibadah Persekutuan Wanita GKU Bintaro Jaya. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati batin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Allah, agar apa yang kami baca dan renungkan kami dapat mengerti dengan baik, dan terlebih daripada itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terpujilah Engkau ya Bapa, berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Bu Pen, suaranya lagi di mute, Bu Pen. Dan mengucap syukur. Amin. Sorry. Shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di tahun 2021. Ini saya masih tetap tulis tahun 2020 aja terus. Masih tetap mengingat memori 2020. Ya 2021 kita akan baca firman Tuhan dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Saya ini lagi hemat-hemat suara, jadi saya minta tolong Ibu Yusti bacakan bisa. Atau siapa ibu-ibu yang ada siap untuk membaca bagian firman ini. Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13. Ada yang bisa bacakan? Minta tolong. Saya baca, Bu. Bu Flora, ya. Baik Bu Flora, terima kasih. Efesus 3. Baik, Bu. Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di situ di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dari Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesungguhnya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Makasih Bu Flo, Tuhan Yesus berkati dan menolong
saya untuk bacakan bagian firman Tuhan ini. Dan ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita membahas firman Tuhan dengan tema memberitakan kekayaan Kristus. Kalau kita lihat ya, kita kejadian-kejadian yang terjadi beberapa minggu ini, secara khusus ketika kita sudah masuk ke tahun 2021, bahkan kemarin itu Ibu Yusti kirim ramalan Mbak Yu dengan apa yang disampaikan itu ya, saya juga nonton itu juga Pastor Gilbert itu ya disampaikan firman Tuhan yang mendasarinya, karena gampang sekali orang begitu percaya, apalagi sudah mulai orang lihat itu kenyataan gitu, wah ini memang benar terjadi, dan akhirnya orang mulai percaya kepada ramalan. Nah itu yang harus kita waspadai bersama. Kita masuk tahun 2021 dengan sebuah hal yang kejadian-kejadian yang begitu di luar kendali kita manusia gitu ya. Kejadian kecelakaan pesawat, kemudian gempa bumi kalau terjadi di Majene itu ya 6,2 skala Richter itu masih dalam penanganan, kemudian banjir di Kalimantan Barat yang tidak habis-habisnya. Terakhir juga apa yang kita masih gumuli sampai hari ini dengan penyebaran COVID-19, meskipun kemarin itu sudah ada tanda dengan diberikannya vaksin, dan ini sudah mulai disebarkan ke beberapa daerah dengan Jokowi pertama kali. Tapi itu pun tidak menyelesaikan persoalan. Artinya bukan berarti vaksin ada pandemi berakhir gitu ya. Pandemi itu tetap akan ada, vaksin hanya untuk memperlambat karena itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memang bisa untuk menerima itu gitu ya, supaya kita bisa menolong mereka yang tidak bisa menerima vaksin karena usia lanjut ataupun karena penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan, tidak bisa menerima vaksin itu. Dan itu semua jujur ada di batas kendali kita manusia. Tapi satu hal yang saya mau katakan, Tuhan tahu apa yang kita alami. Sehingga satu hal yang bisa kita lakukan hanya berserah kepada Tuhan. Sore hari ini pun kami GKO, para pendeta, kita dengar berita gitu ya, bahwa pendeta senior emeritus, Pak Pendeta Bupsi Ahaya, Tuhan sudah panggil kembali ke pangkuan Tuhan tadi sore, baru 3 jam yang lalu ya, sekitar jam 3, beliau dipanggil oleh Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa itu beliau pesan kepada kami, dia bilang begini, kalau nanti saya pergi, kalian jangan nangis, tapi kalian harus bersyukur. Dan jangan ucapkan turut berduka cita ya, dia bilang begitu. Jangan ucapkan turut berduka cita, tapi kalian harus katakan kami bersuka cita karena dia bilang saya tuh kembali ke Bapa saya. Jadi kalian jangan ucapkan turut berduka kepada istri dan anak saya. Tapi bersyukurlah lalu lakukan apa yang Tuhan mau. Itu pesan terakhir beliau kepada kami para pendeta, dan itu sedih gitu ya. Siapa yang bilang nggak berduka cita gitu ya? Saya bilang kita berduka karena berpisah, tapi kita bersuka cita karena kita tahu beliau kembali kepada sang pemiliknya, dan kita percaya ketika kita pun ada dalam posisi itu, kita tahu kemana kita pergi. Bayangkan nggak ibu-ibu, penumpang pesawat Sriwijaya itu, mereka nggak pernah tahu loh. Kalau kita nonton video-video itu sedih banget gitu ya. Bahkan ada yang kami pulang ya gitu ya. Tapi mereka nggak pernah tahu bahwa itulah terakhir kali mereka ada istilahnya nginjak bumi gitu. Sebentar lagi mereka akan kembali, mereka akan mengakhiri hidup mereka di dunia ini. Artinya kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, kematian itu akhir dari segalanya, gitu ya. Saya juga sedih kemarin ketika Pak Pendeta Emeritus Rufi Wane, gitu ya, pendeta yang begitu luar biasa lah saya kenal, yang punya integritas dalam hidup. Bahkan kalau dengar kesaksian anak-anaknya itu ya, aduh mereka bilang papi itu punya integritas yang begitu kuat, gitu. Apa yang dikatakan dan yang dilakukan itu sama, itu nggak ada bedanya. Beliau di gereja dan beliau di rumah itu sama.
tetap berpegang pada firman. Dan itu bagi saya itu berkat yang saya terima ketika saya bisa saksikan secara live streaming kemarin itu proses pemakaman Pak Pendeta Rufin, yang juga saya percaya sebagian dari kita mengenal beliau dengan baik gitu ya. Artinya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sangat terkait dengan pembahasan kita hari ini tentang kekayaan Kristus. Kalau kita nanti mengakhiri semua proses kehidupan kita di dunia ini, apakah kita pergi dengan merasakan kekayaan itu dalam kehidupan kita? Ataukah kita pergi dengan sebuah kekosongan hati gitu ya? Karena nggak ada satu orang yang tahu kapan waktu itu akan datang gitu ya. Nggak ada satupun yang tahu. Mau kita lansia kah, mau kita anak muda kah, mau kita bayi sekalipun, nggak ada yang pernah tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, kita akan mana ketika Tuhan memanggil kita kembali. Kita mengakhiri hidup kita di dunia ini istilahnya. Ya. Kita akan tahu kita kemana. Makanya penting bagi kita untuk percaya, bahkan penting bagi kita untuk tetap berpegang pada firman Tuhan. Dan hari ini Paulus berikan kepada kita satu peneguhan yang begitu luar biasa. Ketika Paulus katakan, dia memiliki rahasia Kristus itu. Rahasia yang bertahun-tahun, berabad-abad itu tersembunyi. Ya. Ibu-ibu tahu apa artinya rahasia yang tersembunyi? Artinya itu hanya sebuah nubuatan. Kalau kita tahu ya, mulai dari Abraham sampai dengan kedatangan Kristus, bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa penciptaan manusia pun, Tuhan sudah menjanjikan bahwa akan datang seorang Mesias yang menyelamatkan hidup kita. Tapi itu hanya menjadi sebuah rahasia yang tidak dinyatakan secara langsung gitu loh. Artinya itu hanya sebuah nubuatan. Tapi ketika Kristus datang, semuanya terbuka gitu loh. Tuhan mau katakan bahwa ini loh, secara langsung aku berikan ini, nyatakan itu. Allah menyatakan itu melalui kehidupan Yesus Kristus. Makanya sebenarnya yang paling berbahagia itu kita zaman saat ini gitu. Karena kita melihat secara langsung melalui firman Tuhan. Ibu-ibu baca Alkitab, ibu-ibu bisa kenal Tuhan Yesus karena kita nggak bisa lagi kenal dia dengan mendengar suara wahyu-wahyu atau bisikan sesuatu kita gitu ya. Ada yang itu, oke. Kita nggak bisa lagi dengar Tuhan bisikan sesuatu ke kita, tapi semuanya sudah jelas dalam firman Tuhan. Makanya kenapa Paulus katakan ini kekayaan bagi kita. Ya. Orang kalau kaya itu, tolong ada suara yang masih terbuka dan itu cukup karena saya pakai headset ini. Mana Ibu Yusti di mana kah? Bu Ketua ambil ingus tadi tuh Bu Ketua. Ada suara yang terbuka dan tadi udah Bu Pen, udah kututup. Saya pakai headset. Jadi cukup kayak kencang di telinga. Apa lagi tadi saya sampai di mana itu saya lupa lagi. Jadi sampai di mana tadi saya lupa. Oke. Ya, Paulus bicara tentang kekayaan Kristus. Artinya hidup kita di dunia ini kan orang cari kekayaan secara materi ya. Benar ya Ibu ya. Orang berlomba-lomba. Kalau kita kita berusaha dalam hidup ini mendapatkan segala sesuatu, berarti itu kita adalah bagian orang-orang yang, dan saya percaya semua orang pengen itu kok. Bisa memiliki segala sesuatu, terpuaskan dalam hal apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupannya di dunia ini. Tapi satu hal yang Paulus mau katakan bahwa ada satu kekayaan yang nggak pernah akan bisa hilang dari kita ketika kita miliki, ya, yaitu kekayaan Kristus. Dan kemarin dalam ibadah minggu saya jelaskan dua hal tentang kekayaan Kristus. Kekayaan Kristus yang pertama itu bicara tentang pernyataan Allah secara langsung bahwa anugerah keselamatan itu Allah berikan kepada semua orang, tidak kepada orang tertentu. Kasih Tuhan juga kepada semua orang. Jadi kadang-kadang saya suka dengar gitu ya, bahkan saya baca juga di media sosial gitu. Ada orang yang, ibu-ibu juga baca mungkin ya, yang tidak jadi berangkat itu karena dia bersama suaminya itu ya. Lalu benar sih kita bersyukur gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa
yang tidak berangkat itu paling dikasihi Tuhan, lalu yang mengalami kecelakaan itu tidak dikasihi oleh Tuhan, gitu ya. Kita nggak bisa menjudge seperti itu karena Tuhan punya cara untuk memanggil kita kembali, gitu ya, mengakhiri hidup kita di dunia ini. Apapun caranya, kita nggak akan pernah tahu, gitu loh, bagaimana caranya Tuhan. Ya. Kami waktu nonton Sriwijaya itu terus gini, aduh jadi takut naik pesawat gitu ya. Terus saya bilang gini, kita mau mati di pesawat atau mati duduk-duduk pun jadi aja gitu kan, nggak perlu pakai acara coba-coba di pesawat atau apa gitu ya. Kalau mau mati ya mati aja lah. Sama halnya ketika kita mendengar saudara-saudara kita terpapar COVID gitu ya, terkena COVID, lalu kita bilang, aduh syukur ya saya bersyukur sama Tuhan saya tidak terkena gitu ya. Syukur kita itu bukan berarti menandakan bahwa yang kena itu nggak dikasih sama Tuhan gitu loh. Tetapi kita mau belajar bahwa meskipun mereka terkena gitu ya, terpapar virus itu, tapi kasih Tuhan itu tidak berubah gitu loh. Dan saya bisa lihat, saksikan itu bagi beberapa jemaat yang juga mengalami hal itu gitu ya. Saya cuma bilang satu, bukan berarti Tuhan gak sayang lalu kita kena gitu. Lalu kita cari-cari tahu, aduh ini gimana, kita gimana gitu ya. Lalu kita yang gak kena, kita bersadu puji Tuhan ya, walaupun saya tidak kesini tapi saya kesana kesini tapi saya tidak kena. Kita gak pernah tahu ke depan akan terjadi seperti apa Ibu. Ya kan? Kita gak pernah tahu hidup kita akan seperti apa. Tapi yang kita harus pegang dalam hidup adalah kita punya Allah, kita punya kekayaan Kristus, yaitu Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang semua orang, Tuhan sayang siapapun. Hanya saja kemarin saya bilang, tidak semua orang menyadari hal ini. Kita bersyukur karena kita mengenal kasih Kristus. Makanya kita apapun yang kita alami kan kita tetap ada dalam kekuatan Tuhan gitu ya. Kita tetap bilang, aduh Tuhan, meskipun saya ada dalam kondisi yang seperti ini, saya tetap percaya Tuhan mengasihi saya. Itu keyakinan iman yang kita miliki dan itu kekayaan kita. Kita nggak pernah tahu orang yang tidak berjumpa dengan Kristus. Mungkin ketika mereka mengalami persoalan, mereka langsung putus asa gitu ya. Saya lagi tangani satu orang yang dia terlibat hutang gitu ya. Jadi hutangnya itu sampai dia tidak bisa menyelesaikan gitu ya. Tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan. Dan dia jatuh dalam konsumtif gitu ya, dosa konsumtif karena mau melakukan segala sesuatu akhirnya jatuh dalam hutang. Lalu sekarang dia tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan karena pekerjaannya sudah tidak seperti dulu gitu ya. Dan dia sampaikan ke saya begini, Bu Pendeta, rasa-rasa saya mau bunuh diri. Saya bilang, waduh, bunuh diri hanya karena itu gitu ya. Saya bilang, karena dia bilang nggak ada lagi yang bisa tolong saya. Saya bilang iya, saat ini nggak ada yang bisa tolong karena orang udah nggak percaya sama kamu. Tapi satu hal pribadi yang bisa menolong kamu yaitu Tuhan. Makanya kembali pada Tuhan. Saya cuma bilang begitu. Balik ke Tuhan, itu aja. Satu-satunya pengharapan kamu saat ini hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa tolong kamu. Kembali ke Tuhan. Karena kamu sudah jauh sekali dari Tuhan. Karena ya itu dia, karena udah hutang, kemudian sakit, lalu bilang katanya ini permainan orang gitu ya. Orang bikin lah kalau istilah kita orang Ambon ya. Ini orang bikin, orang kirim opo-opo, makanya dia sampai sakit, sampai terlibat hutang. Saya bilang, kau yang hutang kok bilang orang bikin-bikin gitu ya. Ya selesaikan. Dan sudah tidak ada cara lagi bagi dia untuk menyelesaikan karena orang udah nggak percaya gitu loh. Begitu dia pinjam orang udah nggak percaya karena udah sistemnya kalau pakai istilah tuh gali lubang tutup lubang seperti itu ya. Dan saya cuma bilang satu, kembali ke Tuhan ya. Kamu punya harta kekayaan yang tidak pernah bisa diambil, yaitu Tuhan. Dan cuma Tuhan yang bisa tolong kamu saat ini. Kalau mau bunuh diri silakan, itu jalan tol menuju neraka, saya bilang gitu. Kalau mau bunuh diri silakan, tapi itu jalan, saya cuma kasih tahu kamu, itu jalan tol menuju neraka. Kamu punya kekayaan, yaitu Kristus. Kembali aja sama Tuhan. Nah, kita kan berhadapan dengan orang-orang yang kemarin saya bilang itu seperti ini, Ibu-ibu. Ya. Apakah itu ada di sekitar kita ataupun juga orang-orang yang kita jumpai dalam 1-2 waktu tertentu. Tapi mari kita alami kekayaan Kristus supaya kita bisa menguatkan setiap orang yang juga mengalami keputusasaan dalam mereka menjalani hidup ini. Itu yang dilakukan oleh Paulus.
Paulus kurang-kurang apa dia mengalami penderitaan gitu ya. Dia harus berada di penjara Roma, walaupun penjaranya itu semacam rumah yang disewa dan Paulus bisa tinggal dengan beberapa rekannya gitu ya. Tapi dia tetap dibelenggu loh, tetap di penjara pakai diikat tangan dan kakinya gitu ya. Kita mau tinggal di rumah sendiri tapi kalau tangan kaki terikat juga ya tetap aja gitu ya, itu nggak nyaman bagi kita. Tapi dalam situasi seperti ini Paulus masih tetap bisa menguatkan umat Tuhan. Bahkan surat Efesus Kolose itu dia tulis dari dalam penjara ketika dia ada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Apa berkat bagi kita ibu-ibu ketika kita belajar tentang kekayaan Kristus bagian pertama ini? Saya mau sampaikan ke ibu-ibu, ibu-ibu dan saya punya Allah yang kaya akan segala sesuatu. Kalau kita merasa kurang pada bagian tertentu, cukup datang pada Tuhan. Datang aja sama Tuhan. Ya. Mungkin karena situasi COVID kita terbatas dalam hal ekonomi, udah datang sama Tuhan gitu loh. Ada orang yang bilang ke saya begini, ya saya datang sama Tuhan tapi tetap tidak ada beras. Gitu kan. Emang Tuhan mau kasih turun dari sorga gitu ya. Saya bilang, datang sama Tuhan dan lihat cara Tuhan. Cara Tuhan untuk memberkati kita. Saya bagi pengalaman hidup saya gitu ya. Saya bilang saya juga pernah alami situasi seperti itu. Dan di saat-saat COVID ini kan semua orang kena gitu ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan gitu loh. Sepanjang 2020 di rumah kami itu tidak pernah habis-habisnya makanan dikirim gitu loh. Itu yang saya kadang-kadang kayak kemarin gitu ya. Kemarin hari Selasa itu saya tidak bisa bangun. Saya sudah dalam kondisi yang sangat tidak. Hari Senin itu saya udah nggak kuat sebenarnya. Setelah Senin sampai pagi saya tidak tidur ibu-ibu. Itu 24 jam saya nggak tidur. Akhirnya Selasa pagi bawa saya ke rumah sakit. Dan dokter bilang saya kena ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut. Saya punya luka dari ujung hidung dalam, bagian dalam. Sampai ke pita suara saya. Saya cuma bilang, aduh Tuhan, hari Jumat saya mau pimpin PW, Tuhan kasih kekuatan ke saya gitu ya. Puji Tuhan ini berapa menit masih bisa ada suara gitu. Dan hari Selasa itu saya Rabu saya sama sekali saya nggak bisa. Sampai saya bilang ke Pak Regi, ya udahlah kita pesan makan. Kami kan agak sedikit ini ya untuk memesan makan itu kita itu nomor kesekian ya. Kalau bisa kita lakukan kita makan bubur lah kira-kira gitu. Tapi tiba-tiba ada kiriman makanan. Saya cuma tengok ke Pak Regi, saya bilang begini, nih tuh kita belum minta aja Tuhan udah kasih, apalagi kalau kita minta gitu ya. Dan itu bagi saya mungkin orang yang ya datang juga dari ibu-ibu sebenarnya sih ya. Yang mengirim itu juga mungkin nggak berpikir gitu ya. Itu hari Selasa itu terjadi. Maksud saya yang saya alami itu, yang saya rasakan itu betapa besar kasih Tuhan. Saya punya Allah yang kaya dan itu membuat saya tidak takut hadapi 2021. Meskipun kita dengar ramalan Bayu lah, siapa itu dia bilang segala macam itu ya. Bayu pegang firman aja udah supaya jangan terlalu tergoyangkan oleh semua hal yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita kenal Tuhan, kita punya Tuhan yang kaya. Dan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang ada dalam keputusasaan itu, saya mau ajak ibu-ibu untuk sampaikan firman itu kepada mereka. Ya, mungkin dalam bentuk kita cerita pengalaman hidup kita gitu ya. Atau kita bagi kita kepada orang lain. Jadi hal pertama yang kita miliki kekayaan Kristus adalah kita miliki anugerah keselamatan. Kasih karunia Allah itu tidak pernah berpindah dari hidup ibu-ibu dan saya. Hal yang kedua yang kita lihat tentang kekayaan Kristus, itu bicara tentang ayat yang ke-12. Ya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ini ibu-ibu bicara tentang kekayaan Kristus, bicara tentang jalan masuk kepada Allah. Kemarin saya pakai satu kata yaitu password. Ya. Kalau ibu-ibu mau buka, ibu-ibu yang punya HP kan ada yang pasang password gitu kan, dan nggak pernah kita bikin 5 macam password, selalu cuman satu kata sandi untuk kita masuk. Dan
hanya kita yang tahu yang hanya satu jalan itu aja yang membuat kita bisa masuk ke jaringan itu. Nah, demikian juga hidup kita dengan Tuhan, ya. Hubungan kita dengan Allah itu hanya bisa kita miliki dalam sebuah keharmonisan ketika kita punya password, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, ibu-ibu dan saya tidak ada lagi pintu yang menutupi kita untuk datang kepada Tuhan. Nggak ada, sebesar apapun dosa kita, Tuhan pasti ampuni. Selama kita mau mengakui dan bertobat. Udah itu aja jalannya. Kita akui bertobat, lalu kita datang pada Tuhan. Kemarin itu ada satu kata yang saya jelaskan dalam ibadah minggu, prosagoge, itu bicara tentang, itu artinya jalan masuk. Jadi sebuah jalan yang dibuka bagi seseorang yang password untuk seseorang masuk ke istana raja. Seorang yang tadinya berseteru dengan raja. Nah, kita ini kan tadinya kita berseteru dengan Allah karena dosa. Tapi oleh Yesus Kristus kita diberikan jalan masuk, password untuk ada dalam hubungan yang akrab dengan Bapa. Makanya masuk tahun 2021, kita refleksi 2020 dengan semua hal yang kita lalui. Kita nggak pernah tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, sampai kapan kita bisa ibadah seperti ini, ya. Makanya mungkin kita mulai menikmati bagian-bagian ini, Ibu. Kita mulai menikmati ibadah kita secara online, karena kita nggak pernah tahu kapan itu berakhir. Kemarin pun kita sudah ibadah onsite di gereja, di gedung gereja Immanuel, dan evaluasi kami sampai hari ini, animo jemaat untuk ikut ibadah itu kecil sekali ya, Bu Flora ya. Dan itu menandakan bahwa bukan orang mulai nyaman, tetapi ada banyak orang mulai memikirkan gitu ya. Kalau dulu itu kita semangat ya, mau pandemi atau enggak, kita beriman aja, kita datang gitu ya. Tapi begitu kita mulai lihat semuanya terbuka, mulai satu persatu kita lihat secara global, lalu orang mulai berpikir bahwa adalah baik bagi kita untuk kita berhikmat, menjaga diri kita dan juga menjaga kehidupan orang lain. Sehingga kalaupun kita mendapat bagian untuk ibadah onsite di gereja, itu benar-benar kita persiapkan diri kita dengan baik. Ya, kalau memang kayak saya udah sadar gitu ya, saya demam tinggi dalam minggu ini dan saya tidak akan ambil bagian. Itu udah menjadi bagian saya. Puji Tuhan sih tahu minggu ini saya nggak ada jadwal gitu ya. Dan saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan kalaupun saya punya tugas tanggung jawab, Tuhan pulihkan saya, kasih kekuatan dan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Karena biar bagaimanapun kita nggak mungkin bisa lari dari tugas tanggung jawab itu, kira-kira seperti itu. Dan itu yang juga menjadi bagian dari kehidupan kita, ibu-ibu. Saya cuma mau sampaikan satu hal, tetap percaya sama Tuhan, tetap percaya bahwa kita punya jalan masuk, dan jangan pernah abaikan jalan itu. Ya, terus-menerus bangun keintiman kita dengan Tuhan. Ini baru awal tahun, kita masih baru baru semangat-semangatnya baca Alkitab lagi gitu ya. Saya ajak kita baca Alkitab lagi, selesaikan bacaan kita gitu ya. Kalau memang yang kemarin 2020 sudah selesai, ayo kita ulang lagi gitu ya. Karena baru 15 hari, saya kira 15 hari artinya belum terlambat bagi kita untuk kembali ulang lagi dari Kejadian, kita ulang sampai Wahyu. Ada beberapa yang lapor ke saya, Bu, belum sampai akhir tahun saya sudah selesai, puji Tuhan. Ada yang bilang, Bu, tahun ini saya 2 kali, puji Tuhan. Saya nggak ngerti, Bu, nggak apa-apa. Yang penting begitu kita dipanggil sama Tuhan, Tuhan bilang ini sudah selesai, dengar semua perkataan saya, gitu ya. Kan kita nggak tahu kan kalau Tuhan tanya kayak begitu ya. Kalau Tuhan tanya, sudah selesai, udah baca semua perkataan saya, gitu ya. Kita bilang, aduh Tuhan, ada baru Kejadian sampai berapa ya? Atau Tuhan, saya sih baca Tuhan, tapi saya pindah-pindah gitu ya. Pasti ada bagian yang terlewatkan. Kalau kita bilang kita baca Alkitab, pindah-pindah gitu ya. Bisa saja, misalnya kita baca Kejadian, terus besok kita pindah ke Perjanjian Baru. Silahkan metodenya apapun, tapi pastikan bahwa semua perkataan Tuhan dalam firman itu sudah kita dengarkan. Mau lakukan atau tidak, itu keputusan kita. Yang penting kita sudah mendengarkan semua perkataan Tuhan. Belum semua itu ya, artinya itu yang baru di Alkitab ya. Tapi kita sudah tahu apa yang Tuhan mau. Sehingga satu ketika waktu itu datang kepada kita ya, kapanpun itu, kita bisa berkata, Tuhan saya siap. Saya sangat bersyukur sore hari ini ketika satu sisi saya sedih karena kami harus kehilangan salah seorang
panutan kami Pak Pendeta Bope itu ya. Beberapa waktu lalu kami baru kehilangan Pak Pendeta Hendro Suarsono, seorang yang juga begitu mengasihi kami gitu ya. Dan tapi saya bersyukur ketika sudah menerima pesan terakhir beliau, tetap sukacita ya. Jangan bilang turut berdukacita ya, karena saya kembali kepada Bapak saya. Dan saya bersyukur untuk Tuhan untuk itu. Kita tetap doakan Ibu Teli dan Klaus, mereka diberkati Tuhan, tetap jalani hidup dengan pertolongan Tuhan. Saya kira itu ibu-ibu yang bisa saya bagikan sore hari ini tentang kekayaan Kristus. Mari kita belajar seperti Paulus, kita alami kekayaan itu, bagikan itu kepada orang lain. Mungkin kita mulai dari keluarga kita nggak pernah tahu bagaimana anak-anak kita ya. Apakah mereka jalani hari hidup mereka dengan pengharapan pada Tuhan, ataupun dalam situasi ini ada yang putus asa, kita nggak pernah tahu. Tapi kita dekat dengan mereka, maka kita sampaikan kekayaan Kristus itu kepada mereka. Bahkan juga seperti tadi kayak pengalaman Ibu Lucy gitu ya, keluarga yang terkena COVID gitu ya. Ketika Ibu Lucy katakan kami doakan dan mereka bersukacita, itu bagian dari membagi kekayaan Kristus gitu loh. Itu bagian dari kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan kalau kita dengar ada yang sakit ataupun ada yang terpapar tapi tidak mau orang lain tahu dan kita tahu, bahwa dalam doa. Bagi saya itu hal-hal yang bisa kita lakukan dalam keterbatasan kita bertemu satu dengan yang lain. Biasanya kan diakonnya kunjungan ya. Kalau kita kunjungan ketemu itu kita bisa saling menguatkan, tapi biarlah melalui line telepon pun kita bisa lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu tetap sehat, tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Amin. Kayaknya Bu Flora saya masih punya suara. Ibu minta tolong Ibu. Saya takut tengah jalan nanti. Atau saya aja yang berdoa ya. Ya, oke. Tadi saya mencatat. Ibu Irma dan Ibu. Minum dulu bukan? Ya. Minum dulu kali. Oh iya. Ini saya sudah siap gelas tempur nih, gelas tukang truk. Saya minta pokok doa dulu. Tadi saya karena sudah berharap Ibu Flora yang ini, jadi puji Tuhan masih ada suaranya. Ibu Irma dan Bapak Peter ya. Dan Rani. Keluarganya Bu Linda. Ibu Tami. Siapa lagi tadi? Yosi, Ibu Yosi ya, Ibu Yosi. Bapak Yosi. Sama anaknya Lovina. Sama anak saya Bu Iren. Anak ya, Tommy dan keluarga ya. Ya, makasih Bu. Ya. Anak mantunya Temnya Eki ya. Tommy dia Enso. Ibu Dewi. Ada Indah ya, saudaranya dia. Intan Bu. Intan. Ya. Dedi dan Intan ya, Bu Mei. Bu Dewi itu mamanya dia. Angel udah sembuh. Ya. Angel Situmorang udah sembuh, Luz? Angel sudah, ya. Sudah. Bu Flora, Heru Sitorus dan istri? Iya. Bu Flor, suaranya belum buka, maaf Bu Flor. Iya, Heru Sitorus dan istri. Ya, Bu Fon, Heru sama Imbun istrinya. Sama istrinya kan? Ya. Ya. Oke. Kita langsung bersafat ya, Yus.
Bu Yusti, Ya Bu Pen, iya Bu Pen. Ya. Lanjut langsung Bu. dua sahabat. Ya. Oke. Baik Ibu-Ibu, mari kita satukan hati kita naikkan beberapa pergumulan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami bersyukur ketika sore hari ini Tuhan kami boleh menyatukan hati kami datang pada Tuhan, menaikkan beberapa pergumulan kami. Kami berdoa secara khusus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan biarlah kami menjadi wanita-wanita Allah yang terus mengalami kasih karunia-Mu dan kami percaya bahwa kekayaan Kristus itu adalah menjadi milik kami. Dan kami boleh bagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami memulai dari keluarga kami, suami kami, anak-anak kami, cucu kami, keluarga kami, bahkan dalam persekutuan kami berjemaat. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap mengimani bahwa kuasa kasih Kristus menaungi kami. Terima kasih Bapa di surga, sore hari ini kami mau berdoa ya Tuhan. Untuk beberapa saudara kami yang saat ini Tuhan mereka harus berjuang dalam perawatan khusus untuk pengobatan terhadap virus corona yang ada dalam tubuh jasmani mereka. Kami berdoa untuk keluarga dari Bapak Surya Satir, Ibu Irma, Bapak Peter dan juga Rani. Mari Tuhan Engkau Allah yang menyertai mereka. Mereka jauh dari kami tapi kami percaya kami dekat dalam doa dan kami membawa keluarga yang menjalani pemulihan ini ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi keluarga Oma Linda yang ada di Amerika. Ibu Tami, Bapak Yosi, anak terkasih Lovina dan juga Eki, menantunya. Mari Tuhan Engkau juga ada bersama mereka ketika mereka pun harus menjalani isolasi, bahkan juga perawatan khusus. Tuhan Engkau Allah yang menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Kami juga percaya bahwa penyembuhan Tuhan terjadi bagi kehidupan keluarga dari Ibu Linda. Berdoa juga Tuhan untuk anak dan juga besan dari Pak Risman dan Bu Mei, Tommy Dea, anak cucu terkasih Enso, begitu juga Ibu Dewi dan adik Dea Intan. Juga kami bersyukur Tuhan mereka boleh menjalani proses pemulihan hari demi hari. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan juga nyata dalam kehidupan mereka. Engkau akan memulihkan kesehatan mereka. Begitu juga Bapak Heru Sitorus dan istri. Tuhan juga memberkati keluarga dari Ibu Flora. Biar mereka juga mengalami penyertaan Tuhan, pemulihan yang sempurna Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh. Engkau Allah yang sanggup memulihkan karena kami percaya Engkau tabib yang agung. Bahkan mereka yang harus menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID, Tuhan juga ada bersama dengan mereka. Dan kami percaya pemulihan yang sempurna Tuhan berikan bagi kami semua. Kami berdoa secara khusus sore hari ini juga Tuhan, GKO mengalami duka cita karena Tuhan memanggil pulang Bapak Pendeta Emeritus Bob Siahaya. Kami berdoa secara khusus bagi ibu dan anak terkasih, Ibu Teli dan Klaus. Tuhan memberkati mereka, kekuatan, penghiburan sejati, bahkan biarlah pesan terakhir yang diberikan oleh hamba-Mu itu menguatkan ibu dan anak terkasih, bahkan juga kami semua. Sehingga kami percaya bahwa kematian adalah pintu gerbang bagi kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan itu telah dialami lebih dulu oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Bob. Tuhan ajarkan kami untuk tetap menjalani hidup ini dengan berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Komisi PW secara khusus ya Tuhan. Untuk program-program yang akan dilakukan di tahun ini, mari Tuhan Engkau berkati pengurus PW, baik Oma Linda, juga bersama dengan Ibu Yusti dan Ibu Elis, dengan Ibu Lucy sebagai koordinator. Tuhan berikan hikmat sehingga apapun yang dirancangkan, program yang akan dilakukan di tahun ini, biarlah itu membawa kami semakin lagi mengalami kuasa dan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKO Bintaro Jaya. Tuhan berkati ketika kami sudah memulai ibadah di gereja dan biarlah segala sesuatu berlangsung dalam perlindungan Tuhan. Kuasa Tuhan menaungi setiap anak-anak Tuhan yang beribadah di gereja maupun juga yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Biarlah kami boleh dari manapun dan dimanapun kami beribadah. Kebenaran firman Tuhan menguatkan kami, persekutuan kami mengikat kami. Dan kami percaya kami tetap ada dalam kehidupan saling mengasihi walaupun kami tidak berjumpa secara fisik satu dengan yang lain.
Kami tahu Tuhan ada rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan gerejamu. Untuk tahun ini kami mengalami kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan dalam secara khusus yang ibu-ibu PW, mari Tuhan Engkau berikan hikmat bagi kami agar dalam situasi yang kami hadapi sampai hari ini, ketika kami pun menjadi pengelola berkat Tuhan, kami kelola berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, sehingga keluarga kami pun tercukupkan dalam segala sesuatu, dan kami percaya bahwa hidup kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, bangsa dan negara kami, situasi yang sedang terjadi, bencana alam yang terjadi baik di Kalimantan Barat, yang ada terjadi di Jenny, Tuhan juga berkati, biarlah mereka yang ada di dalam kedukaan, mereka yang berada di dalam bencana ini, Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat bagi pemerintah kami, agar semua apa yang mereka lakukan, biarlah meringankan, bahkan menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Bahkan secara khusus juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka karena peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya. Tuhan juga ada bersama dengan mereka, kekuatan, dan juga Tuhan berkati setiap usaha yang dilakukan Basarnas untuk menyelesaikan semua persoalan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami pada Tuhan. Di masa pandemi ini kami tetap percaya perlindungan Tuhan ya dan amin atas hidup kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Pendeta untuk pelayanannya pada hari ini. Tuhan terus memulihkan kesehatan Bu Pendeta untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Nats persembahan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibu yang terkasih, persembahan silakan Ibu kirim ke rekening majelis yang ada di Warta Jemaat, atau bisa di-scan barcode. Itu saja, jangan lupa persembahannya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, Ibu yang terkasih. Kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan bahwa bersamamu Tuhan, kita bisa melewati semuanya. Kita mau katakan bahwa Engkau ada bersamaku.
Doa berkat ya, Bu. Oke. Mari Ibu kita bersatu dalam doa, kita menutup ibadah kita sore hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan baik Tuhan beri bagi kami. Kami boleh beribadah bersama, dan biarlah apa yang boleh kami lakukan sore hari ini dari tempat kami, rumah kami masing-masing, biar ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar nanti kami akan melanjutkan aktivitas kami menjalani seluruh jalan kehidupan kami, biarlah kami lalui itu semua dengan tetap berpegang pada firman Tuhan dan menerima setiap berkat dari Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera yang telah menetapkan ibu-ibu menjadi umat tebusannya, dialah yang akan menyertai, memberkati, melindungi kehidupan ibu-ibu dan keluarga, mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapak terima kasih.
Terima kasih Bu Pen. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih banyak Bu Terima Pendeta. kasih. Saya Pendeta tuh Iren mesti menyanyi soalnya saya sudah tidak bisa